Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Dialog tema hari ini, pemerintah bersikukuh pertahankan revisi Undang-Undang KPK. Mas Kurnia, pertanyaan sebelum jeda yang tadi aku tanya Prof. Bambang, penolakan revisi Undang-Undang KPK ini menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada 2 hari ini. Tanggapan Mas Kurnia? Iya, kita pandang itu menjadi sebuah ekspresi yang wajar ya. Karena selama ini suara dari masyarakat, baik itu terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK, revisi Undang-Undang KPK tidak pernah didengarkan secara langsung oleh DPR. Dari mana kita bisa lihat buktinya? DPR mengatakan beberapa waktu yang lalu ketika membahas revisi Undang-Undang KPK, kita tidak butuh lagi masukan-masukan dari publik. Nah, ini kan menutup ruang dari sistem demokrasi kita yang memang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hal itu juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal yang lain lagi sebenarnya, kalau kita melihat lebih jauh, penolakan dari revisi Undang-Undang KPK sudah sejak lama. ICW mencatat naskah ini sebenarnya sudah mulai beredar tahun 2010. 9 tahun kita berjibaku untuk melawan narasi-narasi yang selalu diucapkan oleh DPR dan juga pemerintah. Dan poin pentingnya adalah kemarin sempat banyak statement dari beberapa akademisi. Kita mencatat dari beberapa akademisi yang menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, sekitar 2.300 lebih akademisi di seluruh Indonesia yang menyatakan menolak pembahasan yang lebih jauh karena mengancam KPK ke depan. Selain dari itu, tadi Prof. Bambang sempat menyinggung soal pimpinan KPK yang mundur atau menyerahkan mandat kepada presiden. Karena kalau dilihat lebih jauh adalah itu kita pandang juga ekspresi yang wajar dari pimpinan KPK karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Logikanya kita pandang begini. Bagaimana mungkin DPR mengatakan akan memperkuat KPK dengan regulasi yang baru, sementara KPK-nya saja tidak pernah diundang untuk diberikan masukan apa sebenarnya kekurangan KPK dan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Maka dari itu ketika ini tidak diakomodir oleh DPR, narasi-narasi penguatan DPR itu kita pandang hanya halusinasi dari DPR dan juga pemerintah. Kita pandang seperti itu. Iya, dan menurut Mas Kurnia, kemarin demonstrasi kemarin perlu atau tidak sih seharusnya? Kalau kita pandang itu menjadi sebuah ekspresi yang harus diakomodir oleh negara begitu. Karena bagaimanapun mahasiswa kan bagian dari masyarakat juga begitu, mempunyai hak untuk mengutarakan pendapat, dan ini sudah masif di seluruh Indonesia. Yang harus dilihat lebih jauh adalah apakah prosedur-prosedur sudah dilakukan dengan benar begitu. Baik itu misalnya kita lihat banyak kejadian-kejadian pemukulan-pemukulan dari aparat, itu menjadi PR bagi negara untuk menyelesaikannya begitu. Dan sudah berseliweran di media sosial, dan harapannya Presiden Jokowi juga harus memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai pemukulan-pemukulan atau tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui kepolisian kepada mahasiswa gitu. Tapi tadi Mas Kurnia bilang KPK sudah tidak butuh masyarakat ikut campur lagi. Bukan KPK tapi DPR menyatakan bahwa tidak membutuhkan aspirasi publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Itu yang kita pandang logika yang keliru dari DPR. Oke. Prof. Bambang sendiri apakah setuju dengan kata Mas Kurnia? Apakah demonstrasi kemarin perlu atau tidak seharusnya? Oh iya, kalau demonstrasi kita sebagai masyarakat, bagian dari anak bangsa ini wajar-wajar saja. Sepanjang tidak anarkis, mengemukakan pendapat itu sah-sah saja. Mau tumpah ratusan ribu, puluhan ribu di seluruh Indonesia itu tidak ada masalah. Cuman signifikansinya apa, tuntutannya apa, itu juga harus dipertegas dan diperjelas. Kemudian kalau menyangkut tentang masalah KPK, ibaratnya seperti ini, dalam sebuah kalau kita mau nangkap tikus atau mau ngeluarin tikus yang dianggap bermasalah mungkin di dalam, kita harus fair bahwasanya KPK itu nggak semuanya suci, nggak harus membakar rumah gitu loh. Jadi cukup tikusnya ditangkap, digetok, dikeluarin, ganti, selesai. Jadi kalau kita membakar rumah, orang keluar tapi tikus nggak akan ketemu. Artinya apa?
harus bijak dengan mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Kalau memang kembali tadi, kalau memang pimpinan KPK hari ini dianggap kurang cakap, kurang bijak menurut para dewan dan pemerintah, ya berhentikan PLT kan, toh memang mereka sudah mengundurkan diri, tapi ganti yang baru dengan di PLT kan, walaupun hanya beberapa hari, enggak menutup kemungkinan akan lebih efektif. Tapi yang senior yang memang menguasai KPK itu dan meneruskan perjuangan baik tentang masalah revisi undang-undang atau tentang kinerja-kinerja yang lebih bermanfaat untuk menjerat para koruptor ke depan. Oke, Mas Kurnia, harapan ke depan sekaligus closing statement. Iya, Presiden Jokowi harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Banyak sekali yang sudah turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai legislasi yang kita pandang justru tidak berpihak pada demokrasi dan juga anti korupsi. Maka dari itu menjadi PR bagi Presiden, karena harus dilihat ini kan sekarang menjelang akhir dari pemerintahan Jokowi JK dan juga menyambut pemerintahan baru Jokowi Maruf Amin. Harus ada legacy yang baik ditinggalkan oleh rezim Jokowi JK di hari ini, yakni kalau kita pandang adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menyelamatkan KPK dari legislasi yang justru mengkebiri KPK. Dewan Pengawas, SP3, KPK sebagai lembaga eksekutif, penyadapan, itu kita nilai justru akan membunuh KPK. Baik, terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Prof. Bambang, dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya Hierapolis, kota spa kuno yang mempesona. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Newsroom.